Halo teman-teman, selamat datang di vlog walking tour aku. Jadi sebagai mahasiswa yang penasaran banget sama sejarah, hari ini aku mau ngajak kalian semua buat jalan-jalan virtual di salah satu jantung budaya kota Solo. Nah, kita bakal mengulik sejarah mendalam dari dua tempat yang ikonik banget nih dan saling bertetangga ya, yaitu ada Masjid Agung Keraton Surakarta dan Kampung Batik Kauman. Dan banyak banget fakta seru dan unik yang sempat dibagikan sama kakak pemandu kita tadi, yang mungkin belum banyak orang tahu nih. Penasaran? Yuk ikutin terus videonya sampai habis. Nah, tempat pertama yang kita datangi adalah Masjid Agung Keraton Surakarta. Berdirinya masjid ini sebenarnya punya ketertarikan spiritual yang kuat dengan Keraton Surakarta itu sendiri. Bahkan, konon keraton ini juga memiliki sangkut paut filosofis dengan Ratu Kidul. Nah, tahu nggak sih, pembangunan Masjid Agung ini nggak langsung jadi sekali waktu loh, melainkan dibangun secara bertahap. Dan hebatnya, tiap raja yang bertahta di keraton punya andil dan meninggalkan warisan arsitekturnya masing-masing di masjid ini. Kalau kita perhatikan simbol-simbol di sekitar keraton dan masjid, ada makna astronomi Jawa yang kental banget. Oh iya, ada salah satu alat kuno yang menarik di halaman masjid, yaitu jam matahari atau jam istiwa. Alat ini dipakai para ulama zaman dulu untuk menentukan waktu sholat. Uniknya, kata kakak pemandu, kalau cuaca lagi hujan, mendung atau malam hari, mereka tetap bisa menandai waktu menggunakan ilmu Titan berdasarkan kebiasaan alam sekitar. Ada juga sejarah unik nih soal tradisi. Selama perayaan sekaten, kalimat syahadatain atau ucapan mulia untuk masuk Islam akan dibunyikan lewat gamelan selama 7 hari non-stop di sela-sela waktu sore. Nah, kalian jangan keliru ya, acara besarnya itu namanya sekaten. Tapi keramaian pasar rakyat yang sering kita lihat di alun-alun itu sebenarnya disebut malaman sekaten, bukan sekatennya itu sendiri. Oh ya, kalau ditarik jauh ke belakang nih, zaman dulu sebagian besar wanita di masa itu memang belum diwajibkan dan jarang datang ke masjid. Namun seiring perkembangan zaman dan renovasi besar, khususnya kenyamanan fasilitas pasca kemerdekaan sekitar tahun 1945, masjid ini makin inklusif untuk seluruh umat. Setelah puas belajar di Masjid Agung, kita tinggal jalan sedikit nih menyeberang ke Kampung Batik Kauman. Hubungan kedua tempat ini erat banget teman-teman. Secara sejarah, kata Kauman itu berasal dari kata kaum atau kauman, yaitu wilayah tempat tinggal para ulama, marbot, dan abdi dalam. Nah, karena mereka ini abdi dalam keraton, para istri dan keluarga ulama di Kauman zaman dulu diberikan keterampilan oleh keraton untuk membuat batik. Bukan sembarang batik, tapi batik tulis klasik dengan pakem motif keraton yang halus banget seperti parang, sidomukti, atau truntung. Jadi awal mulanya kampung Kauman ini berkembang menjadi pusat batik adalah karena peran para adik abdi dalam tersebut untuk memenuhi kebutuhan kain jarik dan busana para bangsawan kerajaan. Gang-gangnya sengaja dibuat sempit berlorong-lorong, memberikan kesan vintage yang estetik banget sekaligus menyimpan sejarah kejayaan saudagar batik tahun masa lalu. Wah, seru banget kan perjalanan walking tour kita hari ini. Dari Masjid Keraton Surakarta, kita belajar tentang akulturasi budaya, astronomi tradisional, dan toleransi. Sementara dari Kampung Batik Kauman, kita bisa melihat bagaimana tradisi abdi dalam bertransformasi menjadi warisan ekonomi kreatif yang mendunia sampai sekarang. Keduanya membuktikan kalau Surakarta itu memang kota yang merawat sejarahnya dengan sangat indah. Dan sebagai mahasiswa, lewat video ini aku berharap kita semua makin bangga dan peduli sama warisan sejarah bangsa